Dalam 24 jam terakhir, ada cukup banyak pemberitaan tentang pembaharuan kontrak Paolo Maldini dan Ricky Massara. Pergerakan Milan untuk Mercato musim panas ini telah terhenti sementara waktu, tetapi sekarang sebuah kabar positif telah tiba. Seperti laporan yang dilansir dari La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa pembaharuan kontrak untuk duo direktur Milan tersebut sepertinya semakin dekat, dan minggu depan diyakini kesepakatan akan segera diselesaikan. Setelah itu, Maldini dan Massara akan kembali fokus untuk melakukan pekerjaan mereka di bursa transfer. Keduanya memiliki target dan memiliki ambisi untuk membawa beberapa pemain berkualitas ke dalam skuad, mengingat Milan ingin mempertahankan Scudetto dan melangkah jauh di Liga Champions. Divock Origi sudah mencapai kesepakatan dengan Milan, begitu pula dengan Sven Botman dan Renato Sanches, serta Carles de Ketelaere yang juga masuk jadi bidikan utama. Adapun Renato Sanches, PSG saat ini telah masuk dalam persaingan dan siap menawarkan biaya transfer yang lebih tinggi. Itu mungkin sesuatu yang harus dihadapi Milan karena masalah penundaan perpanjangan kontrak Maldini dan Massara. Akan tetapi, segera setelah duo direktur Milan itu menaikkan kontrak barunya, mereka akan bekerja keras demi memperkuat tim asuhan Stefano Pioli. AC Milan telah bekerja selama beberapa bulan untuk merampungkan transfer Renato Sanches dari Lille. Tetapi PSG kini mulai masuk dalam persaingan dan kemungkinan siap melayangkan tawaran yang lebih tinggi, membuat Milan memikirkan alternatif lain andai saja mereka gagal memenangkan perburuan. Oleh karena itu, sebagaimana laporan Tuttosport sebagaimana dilansir dari Milan News mengungkapkan bahwa Milan mengincar bintang River Plate Enzo Fernandez sebagai rencana B mereka untuk lini tengah. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki klausul pelepasan sebesar 20 juta euro, dan mengingat usianya serta kualitasnya itu bisa menjadi kesepakatan yang bagus. Sepanjang musim lalu, pemain asal Argentina itu memainkan 24 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 9 gol dan menyumbang 6 assist. AC Milan dikabarkan telah melayangkan tawaran resmi untuk memboyong Marcelo di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Diario AS, via Sempre Milan menyebutkan bahwa ada sejumlah tim yang tertarik untuk mengontrak Marcelo untuk musim depan. Setelah kepergiannya dari Real Madrid telah dikonfirmasi, dan Milan adalah tim yang membuat tawaran paling konkret kepadanya. Rossoneri telah mengajukan proposal kepada Marcelo yang akan menjaminnya mendapatkan gaji 3 juta euro bersih per tahun. Tetapi tampaknya pemain Brasil itu tidak yakin dengan gagasan bermain dengan Milan dengan jumlah itu, mengingat itu akan menjadi setengah dari 6 juta euro yang ia dapatkan saat ini dari Real Madrid. Sumber tersebut menambahkan bahwa Milan akan terus berusaha untuk mendapatkan Marcelo dan tidak mengesampingkan untuk meningkatkan tawaran mereka, karena mereka harus mempercepat operasi karena Marcel juga tertarik untuk merekrut bek kiri 34 tahun itu. Masa depan Alessio Romagnoli sepertinya mulai memasuki titik terang setelah bek tengah yang bergabung dengan Milan pada musim panas 2015 lalu itu semakin berpotensi bergabung dengan Lazio setelah klub asal ibu kota terus menaikkan tawaran mereka. Romagnoli memiliki kontrak dengan Milan yang akan usai akhir bulan ini dan ia bisa pergi meninggalkan klub dengan status bebas transfer. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa setelah pembelian Marcos Antonio, Lazio juga siap untuk menutup kesepakatan dengan Romagnoli. Setelah tawaran pertama 2,5 juta euro bersih per musim ditolak oleh pemain dan rombongannya, Biancocelesti memutuskan untuk menaikkan tawaran mereka. Sekarang Lazio dilaporkan telah memenuhi permintaan pemain sebesar 3 juta euro per tahun. Sekarang semuanya akan kembali ke tangan Romagnoli, namun yang pasti kapten AC Milan itu nampaknya sudah ditakdirkan untuk menyelesaikan kepindahan ke klub masa kecilnya setelah menghabiskan 7 musim berseragam Rossoneri. Stefano Pioli dan para penggawa Milan saat ini masih menikmati liburan kompetisi dengan beberapa pemain mengambil tugas negara. Setelah musim lalu berhasil tampil sebagai jawara Liga Italia, musim depan sejumlah tantangan besar telah menanti mereka. Khusus untuk Stefano Pioli, La Gazzetta dello Sport menulis setidaknya ada 5 tantangan besar bagi pelatih 56 tahun itu menyambut bergulirnya musim kompetisi 2022-2023. Yang pertama adalah memenangkan gelar. Membawa tim berpredikat juara bertahan bukanlah perkara mudah dan itu tentu saja akan membawa tekanan ekstra. Juventus, Roma, Napoli, dan tentu saja Inter Milan masih diprediksi akan menjadi pesaing kuat untuk Milan dalam perburuan gelar musim depan. Mantan pelatih Milan seperti Arrigo Sacchi, Fabio Capello, dan Carlo Ancelotti memiliki catatan manis dengan membawa tim meraih gelar dalam 2 musim beruntun, dan itu tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pioli. Yang kedua adalah melangkah jauh di Liga Champions. Musim lalu Milan gagal lolos dari penyisihan grup Liga Champions dan itu menjadi yang ketiga kalinya sepanjang keikutsertaan mereka di ajang prestisius untuk klub-klub Eropa tersebut.
di mana 2 diantaranya terjadi pada musim 1996-1997 dan 1999-2000. Musim lalu Milan berada di grup yang cukup sulit dan hasil pertarungan sengit melawan klub-klub elit seperti Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto telah memberikan banyak pengalaman berharga bagi para penggawa muda Milan. Yang ketiga adalah integrasi pemain baru. Stefano Pioli cukup baik dalam membantu pemain baru seperti Ismail Benacer, Ante Rebic, Brahim Diaz, Theo Hernandez, Rafael Leo, dan Sandro Tonali untuk tumbuh dan berkembang. Dan hal yang sama juga harus diharapkan untuk pemain-pemain muda yang akan datang musim depan. Yang keempat, memaksimalkan Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic tidak akan memperkuat tim hingga 2023 setelah menjalani operasi pada lututnya. Dan ketika penyerang gaik itu kembali, Pioli dalam hal ini harus mengelola situasi baru dan harus memutuskan bagaimana memaksimalkan pemain Swedia itu berdasarkan kondisinya. Dan apakah dia benar-benar dapat menempatkannya di belakang Olivier Giroud dan Divock Origi yang akan segera tiba dalam daftar kekuasaan di sektor penyerang tengah. Yang kelima, mengganti kekosongan. Stefano Pioli menghadapi pertanyaan besar bagaimana ia menggantikan Frank Kessie, karena pemain Pantai Gading itu adalah pilihan mendasar dan serbaguna dalam skema permainan yang ia terapkan selama ini. Sementara Renato Sanches yang diperkirakan akan tiba sebagai penggantinya adalah tipe pemain yang sangat berbeda, di mana pemain asal Portugal itu lebih cenderung memainkan peran sebagai gelandang yang lebih ofensif, yang memungkinkannya bisa dimainkan di belakang striker. Salah satu hal menarik lainnya adalah kedatangan Yacine Adli dan kembalinya Tommaso Pobega, sehingga Pioli perlu menemukan komposisi yang pas dalam taktik dan peran dari semua pemain yang ia miliki di sektor gelandang.